Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkan dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami memuji Engkau di tahta-Mu yang kudus. Engkaulah pemilik hidup kami, dengan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Ya Tuhan, biarlah segenap jemaat-Mu memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Secara khusus pada Minggu Inang GKPS, yang kami peringati pada saat ini, kami datang menyembah Engkau melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan pengganti hukum Taurat yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 36 sampai 38.
Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan 2. Untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu mengaku dosa-dosa kami. Kami memohon kasih dan pengampunan-Mu. Kiranya Engkau nyatakan bagi kami umat-Mu yang berdosa ini. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu, hati dan pikiran kami, bahkan tingkah laku kami, seringkali tidak memancarkan kasih-Mu. Hidup kami selalu dikuasai ketakutan, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 yang sungguh meresahkan. Mata kami sering tertutup atas kuasa Tuhan sebagai pemilik alam semesta ini yang bekerja di dalam setiap keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu, hati dan pikiran kami, bahkan tingkah laku kami, seringkali tidak memancarkan kasih-Mu. Seringkali kami hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memperdulikan begitu banyak saudara-saudara kami yang menderita dan mengalami keterancaman hidup
sebagai dampak COVID-19 ini. Padahal Tuhan telah memanggil setiap orang percaya untuk saling mengasihi dan saling tolong-menolong. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu, hati dan pikiran kami, bahkan tingkah laku kami, seringkali tidak memancarkan kasih-Mu. Kami juga sering lalai menjalankan protokol kesehatan tanpa menyadari bahwa kami tidak memberi teladan kepada banyak orang. Padahal memanggil kami untuk melayani banyak orang dan tidak hanya hidup untuk diri sendiri. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu, hati dan pikiran kami, bahkan tingkah laku kami, seringkali tidak memancarkan kasih-Mu. Kami juga sering bersungut-sungut atas pergolakan hidup yang semakin sulit. Malah kami sering menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan keluarga dan orang-orang terdekat kami. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu, hati dan pikiran kami, bahkan tingkah laku kami, seringkali tidak memancarkan kasih-Mu. Kini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengaku setiap kelemahan dan keterbatasan kami. Kami siap ya Tuhan untuk diperbaharui oleh firman-Mu, agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu. Kiranya kuasa Roh-Mu menolong kami untuk senantiasa hidup dalam kekudusan-Mu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, janji keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Dalam kasih Tuhan, dosa-dosa kita telah dihapuskan. Oleh karena itu, marilah kita memperlihatkan tanda-tanda hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Epistel kita minggu ini tertulis pada Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu
Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkannya serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan 2. Percaya
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sanalah Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Horas ma hubani nasyam haganup kuria GKPS. Horas homa terlebih hubani nasyam haganup inang IGKPS. Ijon hanami pimpinan sinode GKPS padaskon hubani nasyam selamat Minggu Inang GKPS tahun 2020 sada. Nasyam haganup inang GKPS atapi JBP Marianan sai ipasu-pasu Tuhan manasyam tongtong ase margogoh marmalas niuhur marhasadaon mangguluh janah marbuah ibagas Tuhan. Saya tongtong ma jupah malas nyuhur rosi gogoh hubani nasyam inang GKPS. Jong-jong gabi pasu-pasu pasangapkon Tuhan tain. Gabe pasu-pasu hubani genup keluarga GKPS. Gabi pasu-pasu hubani kuria GKPS. Gabe pasu-pasu hubani masyarakat apa negara. Hasipe adong tantangan apa hamaholon lang lambin roh surut ni. GP pandemi COVID-10 sia tetap ope mengancam jana patubuh bue hamaholon. Saya tetap ma haganup inang IGKPS maringgas nyuhur laho patuduhkon hasadaun pakon pangidangyon namar buah bani haganup kuria GKPS. Lambin tambah magogoh apa kreativitas ni inang. Laho mengarahkon kuriain, laho marsitukolan, pakon marsipatuguhan. Saya lambin tambah mah gogoh ni inang marsiurupan, jana marsipardiatian, laho makorjahon harosuh ni Tuhan in. Selamat Minggu Inang GKPS. Tetap semangat, jana selamat mengidangi mahubani nasyam haganu. Tuhan Yesus manramotkon apa mamasu-masu nasyam haganu. Horas. Hanami pengurus seksi Inang Sinode GKPS, Sihol Manise Nasyam Ganup Inang GKPS, IJBP Marianan. Selamat Minggu Inang Mahubata Ganupan, Malas Uhur,
Janah tarpuji matuhanta halani boy ope hita mamestahon minggu inang GKPS. AGP bani kondisi nama hol halani pandemi COVID-19 sia nalang ope salose. Selaku inang, itongah-tongah ni keluarga, sonai age itongah-tongah ni gereja, maningon maruhur, jana marhapentaran dohita, alani ipili Tuhan dohita, makobaskon horjaniin. Ijon, sihol dohoma hanami, patandahon diri nami, selaku pengurus seksi inang Sinode GKPS periode 2020-2025. Au Samas Novita Meti Purba selaku ketua. Au Situa Itawari Sinaga selaku wakil ketua. Au Situa Prida Sri Indok Trinawati Purba selaku sekretaris. Au Situa Riyama Pangaribuan selaku wakil sekretaris. Janah Au Situa Ivo Maria Saragi selaku bendahara. Selamat Minggu Inang Mahubata Haganu. Horas, horas, horas.
Terima kasih, Ibu. Ibu, aku ingin berterima kasih padamu atas setiap kasih yang Engkau berikan untukku, keluargamu dan sesamamu, tentang senyum yang tetap merekah walau saat datang badai masalah. Aku tahu, terkadang ibu sering menangis di sudut kamar rumah kita, sembari berdoa, mengeluarkan semua beban yang bercampur di dalam dada. Dunia sedang tidak baik-baik saja, Bu. Dunia sedang dilanda lara dan duka. Banyak nyawa yang menjadi korbannya. COVID-19, iya, itu penyebabnya. Pada kondisi saat ini, Ibu dituntut menjadi seorang guru bagi anak-anakmu yang belajar dari rumah. Menjadi ibu yang pandai membagi keuangan di tengah penurunan ekonomi akibat pandemi. Menjadi seorang sahabat yang memberikan pundaknya sembari mendengar cerita anak-anaknya. Menjadi wanita pekerja keras yang harus serba bisa dengan membagi waktu yang ada. Ibu, setiap peluru yang jatuh terselip semangat yang tak pernah rapuh. Aku tahu saat ini engkau ingin mengeluh perihal setiap kebutuhan hidup di tengah COVID-19 ini. Engkau memilih menceritakan semuanya kepada Dia, Sang Pencipta umat manusia. Semangatmu menunjukkan bahwa engkau mampu berjalan dengan sabar, menghentakkan kaki dengan tegar. Terima kasih, Ibu. Selalu berpijar di kala aku redup, merangkulku di saat aku runtuh. Terima kasih buat ragamu yang tetap kau relakan diterpa debu-debu. Ya, terima kasih selalu menegaskan bahwa semua akan baik-baik saja. Lelahmu jadi upah buat sehatmu. Pengorbananmu jadi bekal tiap jalanmu. Satu kata yang dapat kuucap saat ini hingga nanti. Aku mengasihimu tanpa kecuali. Ya, aku mengasihimu tanpa kecuali. Selamat Minggu Inang GKPS 2021 untuk seluruh ibu hebat dimanapun berada. Warta Jemaat ataupun penjelasan Warta Jemaat. Yang pertama, undangan rapat majelis Jemaat. Diundang kepada anggota majelis Jemaat agar hadir mengikuti rapat majelis Jemaat
dalam materi rapat pengajuan bakal calon Samas dan Sintua yang masukan dari sektor sesuai dengan tata dasar dan tata laksana GKPS yang baru yang kita laksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 pukul 9 WIB bertempat di gereja ini. Oleh karena itu sekali lagi kami undang pada kita seluruhnya anggota majelis jemaat untuk dapat menghadiri rapat majelis tersebut. Undangan nanti akan menyusul secara tertulis. Yang kedua, undangan rapat pembentukan panitia HUT Kuria GKPS Sudirman tahun 2021. Sejalan dengan jadwal kegiatan gereja ini tahun 2021, dengan ini kami undang pengurus sektor, pengurus seksi, pengurus tupuan untuk dapat mengikuti rapat pembentukan panitia HUT Jemaat Gereja GKPS Sudirman tahun 2001 yang dilaksanakan pada hari Sabtu yang akan datang, tanggal 13 Maret 2021 pukul 10 WIB bertempat di konsistori gereja ini. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, sesuai dengan hasil rapat majelis jemaat dan sinode jemaat, bahwasannya jadwal kegiatan pelaksanaan pesta HUT kita tahun ini, kalau tidak ada halangan yang merintang, kita akan laksanakan pada tanggal 18 April 2021 yang akan datang. Jadi waktu tinggal hanya lebih kurang 1 bulan lah. Inilah waktu persiapan kita dalam rangka pelaksanaan HUT tersebut. Yang terakhir, tangan sinode jemaat. Dengan ini diundang kepada anggota jemaat GKPS Sudirman selaku anggota SIDI untuk dapat menghadiri sinode jemaat, acara sinode jemaat yaitu dalam rangka laporan pertanggungjawaban kerja dan keuangan tahun 2020 yang diadakan pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 14 Maret 2021 setelah selesai kebaktian Minggu siang. Bapak Ibu, sekali lagi nambah nama Poso selaku anggota SIDI, kami mengharapkan kita bersama-sama hadir mengikuti sinode jemaat tersebut. Ralat ting-ting ataupun perbaikan ting-ting, perbaikan warta jemaat, khusus yang menyangkut keuangan, perpuluhan, persembahan bulanan, nomor urut 18 sampai dengan nomor urut 22, Situa THP, Cipayung, Situa John Nesaragi, Situa Dr. Andus Paulus Damanik, Elson Damanik, JM Damanik Berbultom, di warta jemaat kita tertulis dari sektor 6, seharusnya dari sektor 4. Mohon maaf kepada yang bersangkutan, mungkin salah pengetikan. Yang terakhir, ralat ting-ting juga, di warta jemaat kita yang melayani kita pada kebaktian Minggu Inang ini, khusus kebaktian Minggu sore, tertulis pengkhotbah Inang Hotmawati Borusinaga SPD, seharusnya Inang Hotmawati Purba SPD. Demikian warta jemaat, penjelasan warta jemaat dan ralat warta jemaat. Atas perhatian bersama kami ucapkan terima kasih.
Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat seluruh anugerah dan kasih-Mu bagi kami. Engkau telah memberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan terlebih Tuhan Engkau memberikan kesempatan bagi kami semua pada hari ini untuk dapat mengikuti ibadah di rumah Tuhan ini. Bapa, kami mau mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami yang walaupun pada saat ini Tuhan sedang dilanda pandemi, sedang dilanda bencana alam, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan tetap memelihara hidup kami, memelihara bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mau berdoa pada hari ini untuk seluruh pemimpin-pemimpin di negara Indonesia. Kami berdoa dari mulai Presiden, para menteri, anggota DPR dan MPR, gubernur, bupati dan wali kota, lurah, sampai kepada Panghulu Nagori, serta seluruh pejabat yang berwenang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Tuhan, Engkau telah memilih mereka, kiranya Engkau memakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu di dunia ini untuk memberikan keadilan dan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapa, kami juga mau berdoa pada hari ini Tuhan, bagi pemimpin gereja GKPS, khususnya mulai dari pimpinan sinode, Eporus dan Sekjen GKPS, para pareses, para pendeta, para penginjil, para seluruh PHMJ GKPS. Secara khusus kami berdoa kepada PHMJ GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Tuhan, Engkau telah memilih mereka. Berkatilah kiranya para pemimpin rohani kami ini Tuhan, agar mereka dapat menjadi teladan-teladan rohani bagi kami seluruh jemaat. Bapa, kami berdoa juga khusus pada hari ini, pada Minggu Inang, kiranya yang sedang merayakan Minggu Pesta Inang se-GKPS. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan kepada kami seluruh inang damai, sejahtera, kebahagiaan, baik itu Tuhan bagi inang yang sedang berjuang di ladang, di sawah, di desa dan di kota, yang bekerja di instansi pemerintah, negeri dan swasta, yang bekerja di pasar-pasar, yang menjadi buruh, dan yang menjadi pembantu-pembantu rumah tangga dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, berikan hikmat dan kekuatan, berikan kesehatan yang sempurna, biar kami Tuhan para inang bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada hari ini juga kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan ya Tuhan. Bagi jemaat yang sedang berduka, Tuhan yang menguatkan dan menghiburkan. Bapa, kami berdoa juga buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat GKPS ya Tuhan. Dalam setiap kondisi, kiranya Engkau tetap menjagai, menyertai dan memberkati kami. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati inang ini ya Bapa, sehingga apa yang ditaburkannya dapat menjadi terang bagi langkah kami sepanjang melakukan kehidupan kami. Bapa, di atas segalanya itu, kami orang-orang yang berdosa. Ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 2. Dibahas,
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari yang indah ini, karena Engkau mempersekutukan kami kembali untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Kami sudah menyanyikan lagu pujian kami dari hati kami yang terdalam ya Tuhan, agar Tuhan senantiasa juga memakai kami untuk datang ke kegelapan untuk membawa terang. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui bibir hamba-Mu yang serba terbatas dan lemah. Dan biarlah Tuhan Roh-Mu, Roh yang kudus, bekerja Bapa di hati kami, pendengaran kami. Begitu juga Tuhan, malaikat-malaikat-Mu menjaga tempat ini sekelilingnya Tuhan, sehingga Bapa tidak ada kesempatan iblis untuk mengganggu hati kami, untuk memuji, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah siap mendengarkan, berbicaralah Engkau kepada kami. Amin. Yang menjadi khotbah kita pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya. Shalom. Saya akan buka masker saja, sedikit sesak. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang baru kita baca tadi, mungkin kita sudah sering mendengar dan menghafalnya. Karena ini firman atau 10 titah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita masih jelas ingat kalau kita baca dari Keluaran ini 1 sampai 19 ini, bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel, karena pada saat itu bangsa Israel ada di dalam perbudakan Mesir. Setelah Firaun mati, setelah Yusuf mati, bangsa Israel berkembang di tanah Mesir, membuat rasa ketakutan kepada orang Firaun, dan mereka mencoba bagaimana untuk memusnahkan bangsa Israel di tanah Mesir dengan mencoba membunuh bayi-bayi orang Ibrani, tetapi Tuhan tidak memperkenankan itu terjadi. Karena tetap bertumbuh dan bertumbuh,
bertambah banyak, maka Firaun membuat bangsa Israel menjadi budak. Tidak tanggung-tanggung, Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Bangsa Israel ada 400 tahun diperbudak oleh bangsa Mesir. Sudah pasti saat mereka di dalam perbudakan, mereka pasti sering menjerit, pasti sering berteriak untuk memohon pertolongan. Dan Allah melihat bagaimana bangsa Israel membutuhkan pertolongan, dan Allah menunjukkan kasih-Nya, membebaskan bangsa Israel dengan menyuruh Musa yang memimpin mereka keluar dari bangsa Mesir. Kalau kita baca juga dari Keluaran 1 sampai 19 ini, perjalanan mereka selama 3 bulan sampai ke Gunung Sinai itu tidak mulus. Mereka pernah berhadapan, di kiri kanan mereka ada bukit dan gunung, dan di depan mereka gurun pasir dan ada lautan. Tetapi Allah tetap setia menepati janjinya, karena Allah juga menunjukkan kuasa-Nya bagaimana bangsa Israel bisa selamat menyeberangi Laut Teberau. Allah tetap menunjukkan kuasa-Nya saat mereka kehausan, Allah memberikan mereka minum. Saat mereka kelaparan, Allah memberikan mereka manna. Tetapi sepanjang perjalanan 3 bulan itu, mereka juga sering mengeluh. Saat mereka tiba di Gunung Sinai, Allah memberikan perintah kepada mereka melalui hamba-Nya Musa. Apa yang harus mereka taati agar hubungan Allah dengan bangsa Israel tetap berjalan dengan baik. Allah menulis di 2 loh batu, yaitu 10 firman Tuhan yang harus mereka taati, yang harus mereka ikuti, yang harus mereka tetap setia untuk menjalankannya. Allah menunjukkan aturan-aturan, sistem-sistem yang harus mereka lakukan di saat perjalanan mereka ke tanah perjanjian itu. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saat mereka menuju perjalanan itu, mereka pasti merasa shock saat mereka disuruh dengan menyatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau di ayat 2 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Bangsa Israel pasti shock, karena apa yang mereka lakukan saat mereka di perbudakan Mesir, mereka menyembah banyak-banyak berhala. Karena di bangsa Mesir ada banyak dewa-dewa yang disembah. Tetapi di saat perintah Allah ini, Allah mengatakan, memerintahkan, memfirmankan, akulah Tuhan Allah, jangan ada Allah lain di hadapanku. Bangsa Israel itu pastilah terkejut dengan perintah itu. Tetapi kalau kita lihat Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman yang 10 ini di 2 loh batu tadi yang ditulis oleh Yesus, batu loh yang pertama adalah bagaimana kita mengasihi Allah. Dan di loh yang kedua, bagaimana mengasihi sesama. Pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita akan bicara bagaimana
mengasihi Allah. Mengasihi Allah berarti di dalam setiap detik kehidupan bangsa Israel harus memuji Allah. Tidak ada dibilang di sini, kau waktu siang hari memberikan kasihmu kepadaku, kau waktu malam hari lakukan pekerjaanmu, tidak. Tetapi bagaimanakah kasih kepada Allah itu adalah secara total waktu dan kehidupan bangsa Israel itu tetap untuk menunjukkan kasih kepada Allah. Apakah bangsa Israel bisa melakukan itu? Dengan tegasnya lagi Allah, jangan ada padamu Allah lain. Allah tidak mau diduakan. Setiap kita yang ada di sini saat kita melakukan pekerjaan, saat kita sudah ditempatkan di satu posisi, kita tidak mau diduakan. Kita tidak mau dimadu. Allah juga menegaskan, tidak ada padamu Allah lain. Tak ada orang mau dimadu. Karena tidak ada manusia yang bisa tenang dengan dua pikiran. Lalu dikatakan sini di ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa saja yang ada di langit. Allah sudah menciptakan manusia dan seluruh isi dunia ini. Setiap apa yang diperbuat manusia tidak diizinkan Allah untuk kita puji, kita sembah. Bangsa Israel tidak bisa menyembah dewa-dewa lagi. Ini sistem yang diajarkan oleh Tuhan kepada bangsa itu melalui firman-Nya. Dia tidak mau dimadu, tidak mau diduakan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, katanya di firman-Nya itu. Allah mau memperkenalkan sesungguhnya siapa Dia. Akulah adalah aku adalah Tuhan. Untuk menyebut nama Tuhan tidak bisa sembarangan. Tuhan itu adalah pencipta bangsa Israel dan pembebas bangsa Israel. Dia mau saat bangsa Israel menyebut namanya, menyebutnya sewaktu memuji dan menyembah Tuhan. Apakah bangsa Israel bisa melakukan itu? Sudah pasti Bapak Ibu tidak bisa melakukan. Allah yang membebaskan, Allah yang memerdekakan, dan harus taat kepada perintah Allah. Dan ada firman-Nya, siapa yang taat akan diberkati, akan menerima kebaikan. Siapa yang tidak mentaati akan binasa. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman ini disampaikan kepada kita pada hari ini. Apakah kita mengenal siapa yang menciptakan kita? Apakah kita juga mengenal siapa yang membebaskan kita? Atau apakah kita menyadari bahwa kita juga pernah diperbudak? Yaitu diperbudak oleh dosa.
Tak ada yang benar, tak satu pun, katanya dalam Rom 3 ayat 10 itu. Semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, katanya dalam Rom 3 ayat 23 itu. Kalau semua kita berdosa dan tidak taat kepada perintah Tuhan, berarti tak satu pun kita yang bisa menerima keselamatan. Tapi kembali Allah menyatakan kasih-Nya melalui anaknya Yesus Kristus yang diperkenankan datang ke dunia ini. Lahir dia sebagai manusia dengan satu tujuan, hanya untuk pergi ke kayu salib untuk mengambil upah dosa kita. Bapak Ibu, ini Minggu Passion. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Yesus. Kita akan memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus yang menyatakan kemenangan kepada kita. Oleh karya Yesus di kayu salib itu, saat dia sudah mengambil semua upah dosa kita itu, dan dia berkata, lunas sudah kubayar. Kita yang percaya sudah menerima keselamatan. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan saat ini kita dalam perjalanan menuju tempat kekekalan, tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah kepada kita. Karena katanya dalam Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kita kekal. Kita menuju perjalanan ke kekekalan itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi bagaimanakah respon kita, bagaimanakah sikap kita saat kita sudah menerima keselamatan dan lagi berjalan menuju tanah perjanjian itu? Di nats kita, di topik kita hari ini, kasih kepada Allah Bapa. Apakah kita sanggup melakukan dengan kekuatan kita sendiri? Apakah kita bisa dengan selamat dengan perbuatan kita sendiri? Tidak ada yang bisa. Karena itulah keselamatan itu adalah anugerah, pemberian secara cuma-cuma. Seperti bangsa Israel, pemberian cuma-cuma, hadiah yang cuma-cuma, mereka bisa keluar dari tanah perbudakan. Begitu juga kita, Bapak Ibu, kita dengan cuma-cuma menerima keselamatan saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di manakah tempatnya kita buat? Apakah dia di luar diri kita atau di dalam diri kita? Saat kita sudah percaya kepada Yesus, tentu Yesus itu berada di hati kita dan tinggal bersama dengan kita. Untuk itulah kita pasti ada perubahan dari dunia lama kita, dunia yang sesungguhnya kita, iman rohani kita yang sesungguhnya adalah tadinya adalah orang-orang berdosa, karena itu warisan yang diberikan oleh nenek moyang kita Adam kepada kita. Tetapi setelah kita diselamatkan oleh Yesus, kita mempunyai dunia baru. Karena apa? Karena Yesus ada bersama dengan kita. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau dia sudah hidup bersama dengan kita, Bapak Ibu, Tuhan itu akan menuntun kita
Roh Yesus itu yang menuntun kita untuk tetap memberikan kasih kita kepada Allah Bapa kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, katanya dalam epistel kita. Yang memang setelah Yesus lahir, hukum Taurat yang 10 itu digenapkan menjadi 2 perintah. Mungkin kita berkata, aku memuji Tuhan, aku mengasihi Allahku. Dengan sebatas kita hanya berdoa, dengan sebatas kita beribadah di hari Minggu. Tuhan menuntut di sini kepada kita Bapak Ibu bahwa kita secara totalitas, saat kita berjalan di jalan kita sekarang menuju tujuan akhir kita tidak tahu kapan akhirnya. Mari kita tetap berjalan untuk memberikan kasih kita yang sempurna kepada Allah melalui pimpinan Yesus Kristus. Kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak mungkin ada ilah-ilah lain dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mendewakan harta kita, tidak mendewakan karir kita, jabatan kita, keluarga kita. Apa yang kita miliki tidak akan kita dewakan. Tetapi kita pakailah itu untuk tetap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah lagi memuja-muja apa yang kita miliki. Fokus pikiran kita tidak mungkin lagi ke apa yang kita miliki, apa harta yang kita miliki, karir kita. Tetapi fokus kita kasih kepada Tuhan. Karena kasih itu sudah kita terima terlebih dahulu. Kasih yang sesungguhnya sudah kita terima. Dan respon kita akan kasih yang luar biasa itu adalah menunjukkan kasih kita juga kepada Allah melalui karakter kita, melalui perbuatan kita, melalui pujian kita, melalui kehidupan kita saat kita di perjalanan menuju tempat kekekalan itu. Kalau Kristus sudah hidup di dalam kita, sudah pastilah waktu kita tidak mungkin kita perbuat semua hanya untuk kehidupan kita. Tetapi kita pasti membagi waktu kita untuk ada waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, memohon petunjuk kepada Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita. Mari kita tanya diri kita masing-masing. Berapa jamkah sehari waktu kita kepada Tuhan? Berapa harikah kita dalam seminggu punya waktu kepada Tuhan? 1 hari 1 malam ada 24 jam. Berapa persenkah dari situ yang kita tunjukkan untuk persekutuan kita dengan Tuhan? Apakah kita lebih berpusat kepada tugas untuk kehidupan kita di dunia ini? Kita manusia serba terbatas. Waktu kita juga terbatas Bapak Ibu. Karena itulah saat ada waktu kita, saat ada masih kesempatan kepada kita, mari kita sisihkan waktu kita untuk datang ke hadapan Tuhan, menjalin hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Hubungan yang intim itu bagaimana? Apakah sesekali say hello? Tidak. Hubungan yang intim itu kita tahu saat setiap detik dalam kehidupan kita di dalam pimpinan Tuhan.
Hubungan yang intim itu tetap cerita kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Intim. Kita sudah menyatu tadi karena ada Kristus bersama dengan kita. Firman ini mengajak kita untuk merenung di Minggu Passion ini, supaya kita mengingat bagaimana karya Allah dalam kehidupan kita, bagaimana berkat-berkat Tuhan kepada kita. Apakah aku selama ini sudah mengasihi Allah? Kalau belum, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sujud ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu mencintai kita. Nama minggu kita, Minggu Okuli, memandang ke mata Tuhan. Bagaimana pemazmur berkata, mataku tertuju kepada Tuhan karena dia sudah merasakan kasih Tuhan kepada dia, kepada pemazmur itu. Dan itulah yang menjadi nama minggu kita hari ini. Bagaimana juga Tuhan begitu mengasihi kita. Membawa kita dari kegelapan ke dunia yang terang. Membebaskan kita dari perbudakan dosa. Tapi Bapak Ibu, ada tujuannya kepada kita. Agar kita juga menjadi duta-duta Tuhan di dunia ini saat kita masih dalam perjalanan menuju kekekalan itu. Agar kita juga bersaksi bagaimana kasih Tuhan itu melalui kehidupan kita. Mari senantiasa mata kita tertuju kepada Tuhan saja. Hari ini adalah Minggu Inang GKPS yang ke-63. Umur yang cukup dewasa. Dan besok adalah Hari Perempuan Internasional. Mari para Inang GKPS, sudahkah kita memang dewasa secara iman? Seperti umur Sinode Inang GKPS ini 63 tahun. Sudahkah kita sungguh-sungguh menunjukkan kasih kita kepada Allah, menjadi duta Kristus kita sebagai inang di GKPS ini? Atau kita masih berjalan di tempat? Jadilah kita inang GKPS, inang yang sungguh-sungguh dewasa. Jadilah kita inang GKPS yang sungguh-sungguh tangguh. Di masa pandemik ini, ada banyak perempuan yang lebih banyak korban dari COVID-19 ini. Bukan korban soal kematian, tapi mungkin secara kejiwaan, secara psikis banyak perempuan yang menjadi korban. Karena perempuan adalah yang mengatur keuangan di rumah tangga. Banyak perempuan yang sekarang sudah kehilangan juga karena suaminya sudah tidak punya pekerjaan lagi. Banyak juga perempuan yang menjadi korban KDRT karena suaminya sudah tidak bekerja dan mabuk-mabukan, dan korbannya adalah para perempuan, para inang. Banyak juga perempuan yang tidak diperhatikan oleh kaum perempuan itu sendiri. Banyak juga perempuan yang dia bisa berposta pora di atas penderitaan orang lain. Hari ini kita diingatkan
untuk hidup kasih kepada Allah kita. Dan kita inang GKPS ini sungguh-sungguh sudah bangkit, sudah melangkah, tidak jalan di tempat lagi. Dan kita dipakai Tuhan menjadi saksi-saksinya. Kita dipakai Tuhan menjadi perempuan yang tetap takut akan Tuhan. Kita ingat di Keluaran 1, bagaimana sebenarnya bisa selamat bangsa Israel itu. Saat Firaun menyuruh membunuh para bayi Ibrani, ada 2 perempuan yang takut akan Tuhan. Mereka tidak mau menuruti perintah pimpinannya, tetapi mereka takut kepada Tuhan dan mereka diberkati oleh Tuhan. Jadilah kita perempuan yang takut akan Tuhan, yang tidak mau berkolusi dengan hal-hal apapun di dunia ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Ibu, inang hitahaganupan, banyak sekali kita di antara kita perempuan di dunia ini yang justru sering tergoda dengan kolusi. Tapi saya percaya inang GKPS itu tidak terjadi. Inang GKPS sudah dewasa, sehingga inang GKPS tetap takut kepada Tuhan. Inang GKPS adalah inang yang tangguh, karena sudah dewasa, tangguh menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Jadilah kita inang yang tetap cantik di hadapan Tuhan. Bukan cantik seperti hari ini karena hari ini kita ke salon. Tapi every time, every day kita cantik, kita beautiful. Kita cantik karena apa? Karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita dan memancarkan sinar itu, memancarkan kecantikan yang dari dalam itu kepada siapa saja. Jadilah kita inang GKPS, inang yang peduli kepada siapa saja. Musa selamat karena kepedulian putri Firaun. Dia tahu kalau bayi Musa itu anak Ibrani, tetapi dia peduli. Saat ada Tuhan bersama dengan kita, kita tidak pernah membeda-bedakan orang lain. Jadilah kita inang juga yang tetap berbagi kasih. Inang GKPS masa pandemik 1 tahun ini, mari kita cek diri kita. Pernahkah kita berbuat kepada sesama inang yang sungguh-sungguh korban dari COVID-19 ini? Atau kita tetap menambah pundi-pundi kita, sehingga kadang pundi-pundi kita itu pun mungkin bisa tidak ada lagi tempatnya. Sementara di sana banyak kosong pundi-pundi dan kekurangan. Mari kita, inang GKPS, inang yang sudah dewasa 63 tahun, selalu berbagi kasih. Besok Hari Perempuan Internasional. Ada tema dari Perempuan Internasional, yaitu Choose to Challenge. Memilih untuk berhadapan dengan tantangan dengan siap berubah. Orang bisa berubah, orang bisa bertumbuh saat dia teruji dengan tantangan demi tantangan. Mari kita juga para inang GKPS, para perempuan GKPS, menjadi wanita yang siap untuk menghadapi tantangan karena kita siap berubah. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman ini tinggal bersama dengan kita. Mari kita pandang Yesus itu di kayu salib. Karena karyanya di kayu salib itu kita bisa menerima keselamatan.
Jangan pernah kita menganggap ini aksesori. Ada karya yang luar biasa terjadi di kayu salib itu. Dan mari tetap mata kita memandang tertuju kepada salib Yesus, kepada Tuhan yang sudah memberi keselamatan bagi kita. Selamat bagi kita semua, selamat menjalani perintah Tuhan, selamat menjalani perjalanan yang mungkin kita tidak tahu sampai kapan ujungnya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa saja saat berdiri di sini sebentar lagi turun sudah selesai. Waktunya sudah waktunya Tuhan. Karena itu mari kita pergunakan kesempatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk tetap hidup di dalam Tuhan, berbuat baik kepada Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan saat kita masih ada di dunia ini. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kadang kami Bapa lupa bagaimana karya-Mu dalam kehidupan kami. Saat kami Bapa diperhadapkan dengan berbagai masalah, kami sering lupa Tuhan akan karya-Mu yang sudah begitu besar kepada kami. Kami suka fokus Tuhan kepada masalah kami. Dan kadang kami bersungut-sungut. Terima kasih Bapa buat pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Engkau begitu mencintai kami ya Bapa. Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Kami tadinya yang tidak mengenal Engkau karena kami adalah orang-orang berdosa. Tetapi melalui anak-Mu Yesus Kristus kami bisa mengenal Engkau. Engkaulah Bapa pencipta kami. Engkaulah Bapa yang sudah menyelamatkan kami. Engkaulah Allah Tuhan kami, Bapa kami yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Saat kami berjalan menuju tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada kami. Bekerjalah Roh Kudus di hati kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami Tuhan di sisa-sisa perjalanan kami tetap fokus kepada-Mu saja. Kami memuji Engkau ya Tuhan, mengasihi Engkau Bapa dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Di mana Tuhan akal budi kami seringkali Bapa kami pergunakan Tuhan dengan hal duniawi saja. Malah sering Tuhan akal budi kami pakai Tuhan seolah Engkau tidak ada. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami pada pagi hari ini. Kami percaya cinta-Mu tetap kepada kami. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang ajaib dan perkasa. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami. Kami tetap punya pengharapan. Kami akan menikmati kekekalan yang Tuhan janjikan kepada kami. Terima kasih Bapak Yesus. Saat ini Tuhan kami khusus berdoa buat para inang CGKPS, khususnya Bapak Inang GKPS Sudirman ini. Yang hari ini Tuhan berpesta merayakan bagaimana Bapak Sinode Inang GKPS sudah berumur 63 tahun. Biarlah kami juga Tuhan merasakan itu berkat dan anugerah-Mu. Sehingga Bapak setiap saat dalam kehidupan kami tetap bisa Tuhan berpesta dengan tetap bersyukur dalam segala hal ya Bapa. Kami bisa bersyukur saat berkat-berkat-Mu datang kepada kami. Kami juga bisa bersyukur saat tantangan demi tantangan bisa kami hadapi. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Untuk tetap hubungan kami intim bersama-Mu ya Tuhan. Ingatkan kami Bapa kalau kami menyimpang dari jalan-Mu. Tegur kami ya Tuhan apabila kami Tuhan mengambil salah jalan
yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ingatkan kami ya Tuhan untuk tetap bersyukur kepadamu saat bagaimanapun kehidupan kami. Para inang di masa pandemik ini banyak menjadi korban. Dan yang terdampak itu Tuhan adalah para inang. Karena inang yang mengatur memanage keuangan di rumah tangga. Tapi kami percaya Bapak Inang GKP Sudirman ini adalah inang yang tangguh. Perempuan yang tangguh. Perempuan yang selalu intim berhubungan denganmu dan selalu memandang ke arahmu ya Tuhan. Memohon tuntunanmu. Sehingga Bapa, tidak akan ada inang, para perempuan di jemaatmu ini yang berkeluh kesah ya Tuhan. Tapi tetap Bapa menjalin persekutuan yang indah sesama inang. Menjalin persekutuan yang indah juga kepada kaum Bapa. Jadikanlah kami inang untuk tetap menjadi istri yang taat kepada suami kami. Jadikanlah kami menjadi ibu yang tetap pasrah untuk pendidikan anak-anak kami. Bagaimana kami memberikan waktu kami secara total Tuhan melalui hikmat dan kekuatan daripadamu untuk mendidik anak-anak kami. Untuk mengenalkan Engkau ya Tuhan kepada anak-anak kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Bapa di ulang tahun ke-63 ini, iman para inang semakin bertumbuh dan bertumbuh. Seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di luaran sana. Seperti warna jubah yang kami pakai ini warna hijau ya Tuhan. Membuktikan, menyatakan pertumbuhan melalui firman, melalui persekutuan, melalui doa yang selalu kami berikan kepadamu ya Tuhan. Sehingga ulang tahun ke-63 ini Bapa, sungguh-sungguh Tuhan ulang tahun yang sudah diberkati dan tetap juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, perintah-Mu bagi kami, supaya kami tetap mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi kami. Terima kasih Tuhan, dengan itu kami bisa mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Saat kami bisa melakukannya setelah Tuhan menebus kami, memberi keselamatan kepada kami. Kami puji, kami sembahlah Engkau Allah kami. Kami puji, kami sembahlah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau Juru Selamat kami yang sudah membebaskan kami dari perbudakan dosa. Biarlah roh-Mu Roh yang kudus senantiasa bersemayam di hati kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita yang tertulis dalam Mazmur 116 ayat 17 sampai dengan 18. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kekal, pemilik kehidupan, kami bersyukur atas perbuatan-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber segala kehidupan, Allah yang awal dan yang akhir, yang selalu setia menuntun hidup kami, hingga kami dapat merayakan Pesta Minggu Inang GKPS yang ke-63, sekaligus merayakan Hari Perempuan Internasional saat ini. Kami memohon, kiranya Engkau tetap mengingatkan kami, supaya tetap hidup dalam kasih dan kebenaran. Tuntunlah kami kepada pertobatan, agar kami turut mewarisi kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Ingatkan dan ajarilah kami, agar senantiasa bertanggung jawab dalam mempergunakan hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dengarlah doa permohonan kami beralaskan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan.
Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Inang, selamat pesta Minggu Inang GKPS yang ke-63 dan sekaligus merayakan Hari Perempuan Internasional. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kepalaku ini sakit kali tau. Asalku cucu karena ya